Halo Tribuners semua, senang sekali rasanya saya Lala Tuniam kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Tribunlombok.com hari ini. Berbicara tentang Mandalika, Tribuners, seolah tidak ada habisnya semua pembangunan, kemudian pariwisata ini sekarang sedang tertuju pada Mandalika. Dan di daerah Mandalika ini terus terbangun hospitality, hotel-hotel, dan terbaru nih hotel di daerah kawasan Mandalika namanya Swiss Belcourt Hotel. Kita akan menggali lebih dalam apa sih menariknya, apa sih keunggulan dari Hotel Swiss Belcourt ini dibandingkan hotel-hotel yang lain yang ada di Mandalika. Ini mungkin menjadi inspirasi Anda dan menjadi pilihan Anda ketika berkunjung ke Mandalika, stay, menginap, dan berwisata di Swiss Belcourt Hotel. Di sini untuk membahas itu semua, di sini sudah ada narasumber saya, dua. Ada outlet manager Swiss Belcourt Hotel, Bapak Okta Rianto, dan juga head chef Swiss Belcourt Hotel, Pak Sandy Permadi. Ya. Terima kasih, abang-abang, mas-mas, atau apa nih panggilannya? Kakak. Oh, kakak. Bapak aja ya? Bapak. Oke, kalau kita lihat Swiss Belcourt Hotel di media kemarin, baru saja rebranding dari nama sebelumnya D-Max. Kenapa? Itu alasan dibaliknya rebranding dari D-Max jadi Swiss Belcourt Hotel. Jadi yang setahu saya waktu itu D-Max itu brand lokal, Bu, ya. Brand lokal, tidak chain internasional. Lalu kemudian kebijakan ownernya mungkin untuk menggandeng brand Swiss Bell internasional. Brand Swiss Bell internasional sendiri ada dari bintang 5 sampai bintang 2 punya, dari Grand Swiss Bell, yang di Bali pun ada, Mawa juga brand Swiss Bell juga. Sampai lalu ada Swiss Bell Hotel untuk bintang 4-nya, untuk bintang 3-nya ada Swiss Bell Inn dan Swiss Bell Court. Untuk bintang 2-nya ada Zest. Jadi yang paling pas ketika owner tersebut menggandeng Swiss Bell Internasional, paling pas adalah dengan brand Swiss Bell Court. Berarti ini bintang 3 ya? Bintang 3, betul. Luar biasa lah untuk mendapatkan fasilitas internasional ya, kenyamanan internasional di daerah Mandalika. Kalau kita lihat Mandalika ini sekarang kan banyak sekali bangunan-bangunan hotel baru. Pasti ini kan persaingan industri perhotelan cukup ini ya. Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners. Jadi pemirsa kita, Pak, namanya Tribuners. Iya. Mungkin bisa diceritakan lebih detail apa sih keunggulan dari Swiss Belcourt Hotel dibandingkan dengan hotel-hotel yang lain sehingga ini menjadi pilihan utama nih bagi wisatawan di luar ketika berkunjung ke Mandalika untuk memilih Swiss Belcourt. Oke, baik. Jadi Swiss Belcourt Lombok itu kita satu ya, kalau ngomong keunggulan, kita paling baru. Paling baru di antara hotel-hotel yang ada di sekitaran Mandalika sebelumnya. Itu pertama, yang otomatis semuanya pun restorannya baru, kamarnya baru, semuanya baru semua. Dan yang kedua, keunggulannya itu kita paling dekat dengan airport. Paling dekat. Dan strategis sekitar 5 menit pakai mobil ke airport. Dan kita juga menyediakan free shuttle. Jadi gratis untuk tamu-tamu hotel ke airport, mau dijemput atau diantar ke airport. Tinggal koordinasi sama resepsionis, waktu check-in, bilang jam berapa akan diantar. Dan itu free, termasuk salah satu fasilitas. Lalu keunggulannya lagi, dan kita ini satu-satunya brand chain internasional di Lombok Tengah. Kalau di Mataram mungkin banyak, di Segigi mungkin ada. Ya, tapi kalau untuk Lombok Tengah kita satu-satunya. Dan di antara chain internasional lainnya, harga kamar kita yang paling affordable di antara dua brand internasional tadi yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika. Memang kita agak jauh dari sirkuit Mandalika, sekitar 10-15 menit dari sirkuit Mandalika. Akan tetapi kita menyediakan free shuttle dan kita menyediakan paket tour ke sana. Ada paket turnya juga. Jadi paket komplit lah ketika menginap di Swiss Belcourt. Paket turnya ada, paket antar jemputnya ke bandara juga siap. Jadi tidak perlu repot-repot lagi mencari angkutan atau kendaraan ketika ingin tur keliling Mandalika ya, Pak ya? Ya. Dan nggak cuma Mandalika, kita sediakan sampai Kuta bahkan, Bu. Sampai Kuta. Dan kita juga jual paket, sediakan paket untuk ke desa wisata, Sade dan Ende. Ya, jadi untuk tamu-tamu. Wisata populer di Mandalika lah. Ya, di semuanya bisa dijangkau sama fasilitas di Swiss Belcourt. Betul, Bu. Kita juga sediakan armadanya, ada 3 unit mobil kita yang ready untuk diberangkatkan. Kalau begitu konsepnya, mungkin konsepnya ini yang membuat orang penasaran. Konsep Swiss Belcourt ini seperti apa?
kekinian atau dia marketnya tuh anak muda banget nih gitu. Gimana tuh? Konsepnya kalau dilihat dari desainnya interiornya itu lebih ke homey, Bu. Jadi Homey. jadi serasa kayak di rumah, Bu. Furniture kita kayu-kayu, interior kita pun kayu-kayu. Jadi kita set up ruangan dan terutama restoran dan kamar itu kita set up seperti di rumah, Bu. Berupa bentuk kayu. Jadi bukan berupa desain yang modern, bukan yang minimalis ataupun yang industrial gitu, bukan. Kita desainnya homey, kayu, dan untuk bangunan hotelnya pun ada semi outdoor, semi indoor gitu, Bu. Jadi untuk koridornya kita masih terbuka, tapi untuk beberapa ruangan kita tertutup gitu. Jadi ya kita masih terbuka sih. Jadi setengah resort mungkin, Bu ya. Artinya ini Swiss Bell Court Hotel ini memberikan kenyamanan menginap layaknya di rumah sendiri. Yes. Jadi tidak ada kekhawatiran tidak nyaman karena ini benar-benar memberikan kita kenyamanan, layaknya seperti rumah sendiri. Selain itu, apa aja fasilitas yang lain yang mungkin bisa didapatkan oleh wisatawan ketika menginap di sana selain dari tadi ada indoor, outdoor, kemudian ada mungkin ada taman, pool, kemudian outlet apa gitu. Baik, oke. Untuk fasilitas umum yang bisa digunakan oleh tamu, Bu ya. Kita ada kolam renang dengan kedalaman 1,4 meter, dengan panjang sekitar 10 meter. Lalu ada gym, tentunya yang bisa digunakan ya. Lalu itu gym khusus untuk tamu atau terbuka untuk umum juga? Gym dan kolam renang itu sebenarnya terbuka untuk umum, Bu. Tapi kita kenakan cas untuk tamu luar hotel. Ya, itu kita kenakan cas 100.000 per orang untuk penggunaan pool dan gym. Ketika dia sudah membayar itu akan bebas dari pagi sampai sore pun nggak masalah. Dan di situ kita untuk paket itu dengan 100.000 itu akan mendapatkan free towel, mendapatkan 1 kali meal dan 1 kali minum. 100.000 oke lah untuk bisa menikmati pool dengan nama paket pool splash kita bilang. Pool splash. Ya. Itu apa tuh? Itu paket yang tadi, Bu. Paket kolam renang dan gym tadi, Bu. Akan mendapatkan 100.000 per orang, akan mendapatkan tentunya free wifi dan free usage of towel. Lalu 1 kali meal, 1 kali drinks. Wah, ini menarik ya. 100.000 loh. 100.000 itu udah bisa. Dan penggunaan gym tentunya. Iya. Gym dan pool tadi kan? Gym dan pool tadi. Selain itu tadi ada outlet juga yang biasanya untuk anak-anak muda nongki gitu atau tempat kerja yang nyaman. Nyaman, Jadi hotel kita ini outletnya ada 5 outlet, Bu ya. 1 restoran yang kita buka dari jam 6 sampai jam 11 malam dengan konsep buffet. Dan à la carte kita juga buka by menu. Kalau lagi pas nggak ada buffet, kita buka by menu. Menu kita beragam, nanti bisa dijelaskan Mas Chef Sandy lebih detail tentang menu. Jadi kita berbicara lebih banyak tuh tentang menu andalan. Iya, tentang makanan itu, Bu ya. Lalu ada lobby bar yang kita sudah legal untuk urusan alkoholnya. Lalu ada pool bar. Jadi salah satu bar yang ada di kolam renang juga. Sebagai salah satu fasilitas juga. Terus ada bangket kita ada 2 macam, ada meeting room dan ballroom. Meeting room kita ada 2, masing-masing itu kapasitas tergantung layoutnya seperti apa ya. Cuma kalau untuk layout yang standar untuk U-shape kita bilang gitu ya, U-shape bentuk U gitu, Bu, itu bisa masing-masing bisa 30. Dan ruangan itu bisa dilepas sekatnya, bisa loss, bisa menjadi 60 sampai 70. Bisa dimodif lah, sesuai kebutuhan. Sesuai permintaan customer. Lalu ada ballroom itu dengan kapasitas kalau kita sitting di dalamnya itu sekitar 300, Bu, maksimal. Tapi kalau untuk wedding, kita pernah terima wedding yang sampai 1.000. Tapi karena wedding, Bu ya, wedding nggak pakai duduk, jadi tamu pun nggak datang barengan dengan waktu yang bersamaan, jadi tamu come and go itu kita pernah bisa sampai 1.000, Bu, waktu itu. Jadi Lalu untuk tempat nongki, itu outlet kita baru buka. Kita panggil outletnya itu angkringan. Namanya angkringan. Yes. Itu kita buka di smoking areanya resto. Jadi kita buka ada pembatas. Tapi kalau malam sekitar sore mulai jam 4 itu kita buka untuk umum. Dan kita set up layout mejanya tempat nongki dan kita set up juga fasilitas karaoke di situ, Bu. Free penggunaan, ataupun kalau nggak mau karaoke bisa style musik yang suka sendiri karena kita sediakan laptop, kita sediakan sound, kita sediakan mixer untuk style YouTube apapun. Ya. Itu harga berapa, Pak? Untuk makanan dan minumannya, Bu. Makanan minuman kita di situ memang di angkringan.
Untuk makanan dan minuman, Bu. Emang untuk di outlet situ, itu harganya kita bedakan dengan harga di restoran, Bu. Karena itu outlet semi outdoor. Nah, untuk harganya sendiri, awal itu kita mulai dari yang paling murah dulu, ya. Paling murah di sekitar ada minuman yang 20.000. Kopi, latte, cappuccino sekitar 22, 23, nggak lebih dari 25. Seharga lah harganya ini coffee shop pada umumnya ya? Yes. Dengan barang yang tentunya udah standar internasional karena brand kita brand internasional. Tentu. Jadi untuk pemilihan produk pun kita sangat selektif untuk masalah dan itu. Gengsinya nongki di hotel juga dapat. Ya. Untuk makanan pun kita di tempat nongki situ, di angkringan situ kita set up dari harga 15.000 pun ada, Bu, untuk gorengan ya. Wah. Jadi harganya bersaing dengan harga kafe, dengan harga coffee shop. Jadi ya dengan fasilitas yang sama dengan coffee shop. Dan masalahnya tempat kita baru aja, Bu. Mungkin orang-orang belum pada kenal, belum pada tahu ada spot baru di situ di daerah bypass kilometer 2 gitu, Bu. Oke. Sekarang ini kita sudah berbicara tentang olah. Kita beralih ke head chef-nya nih yang mengelola menu-menu terbaik yang ada di Swiss Bell Court. Tadi ada angkringan, ada hotel. Tapi saya penasaran di angkringannya dulu nih. Itu menunya apa saja? Apakah angkringan pada umumnya menunya yang di sana, Pak? Ya, jadi tadi kan konsepnya itu tempat nongki ya. Jadi menunya untuk diangkringkan, jadi kita buat lebih ke comfort food gitu. Jadi ya ada snack kayak pasta, ada burger, ada makanan juga yang mungkin kayak gorengannya ada snacknya. Jadi cocok kalau untuk misalkan teman-teman Tribuners ya, kalau nongkrong di situ pas dengan menu-menu comfort food itu. Jadi tidak khawatirlah dengan rasa yang mungkin tidak cocok, tapi cocok pastinya. Iya. Apalagi dengan ngobrol-ngobrol santai ditemani karaoke, ya mungkin bisa lupa waktu nanti. Kasihkan ya. Keasikan dan ya, kenikmatan lah. Kenikmatan yang hakiki. Kulinernya, kemudian hiburan musiknya dapet, kenyamanan di hotelnya dapet dengan harga yang sangat murah. Harganya bukan sangat murah sih ya, mungkin ya terjangkau, affordable. Ini kalau kita bisa bicara terjangkaunya orang kan beda-beda. Tapi pas disebutkan sama Pak Okta tadi, itu terjangkaunya benar-benar bisa dijangkau. Kalangan mahasiswa bisa jangkau, ya karyawan sudah pasti bisa ya. Kerja kantoran sudah pasti bisa. Jadi teman-teman nih, Tribuners semua, kalau berwisata ke daerah Lombok Tengah, Swiss Bell Court untuk jadi tempat nongki itu tidak diragukan lagi lah. Jadi kalau lewat mampir masuk kita nongki di sana sama-sama ketemu sama dua bapak ini. Selain itu apa lagi, Pak, menu andalan di Swiss Bell Court? Ya, jadi untuk kami juga punya promo gitu ya, promo di makanan maupun di minuman. Jadi untuk sekarang ini kita punya menu andalannya bebek goreng sambal trio gitu. Bebek goreng sambal? Trio. Trio 3. Oke. Sambal apa aja tuh? Sambal itu trio. Ada sambal bawang, ada sambal korek sama sambal hijau gitu. Nanti ada sayurannya urap juga autentik gitu ya. Dibalut dengan bebek gorengnya dengan rempah-rempah. Pokoknya kita olah dengan cita rasa Nusantara gitu ya. Jadi semua bisa menikmati lah. Betul. Itu kan misalnya hotel-hotel itu ada kategorinya. Kategori Nusantara sama Western biasanya. Itu di Western ada juga, lokal ada juga. Ada, semua ada. Jadi ada kategorinya Western, Nusantara atau Heritage juga. Ada yang makanan penutupnya, pembuka, makanan tengah, kita lengkap. Sesuai keinginan dan permintaannya tamu lah ya. Iya, betul. Jadi jika mau mencicipi atau menikmati menu Western ada. Sampai menu vegetarian pun kita juga ada. Kita sediakan menu vegetarian untuk tamu-tamu yang tidak makan daging. Tidak makan daging. Oke, komplit ya. Komplit, paket komplit. Oke. Kalau tamu-tamu biasanya yang datang ke Swiss Bell Court ini biasanya lebih banyak mana? Tamu luar, tamu lokal? 50-50, Bu. Kalau saya lihat 50-50, Bu, antara orang asing dan wisatawan dalam negeri gitu, atau orang yang bisnis dalam negeri. Tapi kalau saya lihat dari
perbandingannya sih 50-50 Bu ya. 50-50 ya. Luar dan Luar dan dalam wisatawan negeri. domestik maupun mancanegara. Yang dalam negeri pun dengan berbagai macam alasan, ada yang wisata, ada yang bisnis, ada yang bekerja, ada pula yang naik gunung Bu, Rinjani. Oh, naik Gunung Rinjani nginep di situ? Iya. Oke. Mereka untuk flight biasanya Bu. Kalau untuk pendaki-pendaki itu karena hotel kita yang paling dekat dengan Paling airport. dekat. Tadi 3 menit apa 8 menit? 5 menit. 5 menit. Kurang lebih 5 menit. Kurang lebih 5 menit ya. Jadi itu pilihan yang tepat lah. Ya, terutama untuk orang-orang yang flight pagi. Tidak takut terburu-buru. Ya. Nginep aja di Swiss Bell Court. Betul. Ya. Kita juga ada paket lunch, business lunch itu cuma 70.000 per orang dengan sistem buffet. Dan business breakfast yang sarapan kita juga dibuka untuk umum. Jadi sarapan kita nggak hanya untuk tamu yang hotel. khusus hotel aja. Terbuka untuk umum. Kita jual dengan harga 80.000 untuk tamu dari luar hotel. Dan ini penting untuk teman-teman tonton sampai akhir karena akan banyak informasi tentang Swiss Bell Court, kemenarikan, kemudian harga tentunya yang ya siap penasaran lah pasti Tribuners. Kemudian ini menjelang Ramadan, kita bentar lagi Ramadan nih Pak. Betul. Ini di Swiss Bell Court ada program khusus untuk menjamu tamu Ramadan tuh seperti apa? Biasanya kan ada tuh. Ya. Chef, Ya, Ada untuk menu. Ramadan ya betul. Jadi di hotel kita juga untuk menu apa Ramadan itu kita menyediakan juga dengan tema konsep ya kita buffet all you can eat, temanya kayak pasar malam gitu. Jadi di situ banyak pilihan makanan, tentunya ada stol-stol pondokan gitu ya. Mulai dari makanan tengah tadi, terus ada juga makanan timur tengahnya dipadukan dengan takjil ya. Mungkin masyarakat kita pasti familiarnya kalau buka tuh pasti takjil sama es atau kolak dulu gitu kan. Harus itu. Harus. Pokoknya beraneka ragam. Beraneka ragam. Ya. Ada paketnya nggak Pak nanti? Siapa tahu tim Tribun akan kita buka bersama di situ. Betul. All you can eat, start dari maghrib tentunya Bu ya, start maghrib. Kita tutup jam 9 buffetnya, tapi untuk stay nongkrongnya pun nggak apa-apa sampai malam gitu ya. Tapi untuk buffetnya kita tutup di jam 9. Itu dengan harga 110.000 per orang. All you can eat, dan untuk 10 orang free 1 orang Bu. 10 orang free 1 orang. Yes. Ini persiapan Ramadan teman-teman yang bawa teman-teman nih ke Swiss Bell Court. Sekalian liburan, ya kan Pak ya? Iya. Dan untuk sebagai tambahan di outletnya kita siapkan juga sama masih seperti yang tadi Bu, di angkringan itu tetap kita siapkan fasilitas untuk karaoke. Untuk musik. Karena kita jauh dari perkampungan ya, jadi relatif nggak mengganggu sih. Nggak mengganggu. Kita jauh. Dari itu lokasinya benar-benar nyaman ya, karena masih alami sekali, sangat alami, fresh gitu. Jadi yang tidak suka keramaian itu cocok banget gitu. Ada lagi ya yang mungkin terlupa yang ingin disampaikan kepada Tribuners terkait dengan Swiss Bell Court, yang mungkin ada yang sesuatu yang sangat penting yang harus mereka tahu. Kalau dari kami program-program F&B-nya itu food and beverage itu selain yang saya sampaikan tadi tentang pool package, kita juga jual paket meeting Bu. Oke, paket meeting. Paket meeting kita itu start dari 200.000 per orang untuk half day. Ya, sampai yang paling mahal itu 350.000 per orang untuk full day. Ya, jadi paket meeting kita lengkap, kita siapkan dari coffee break pagi, makan siang, coffee break kedua di sore hari, sampai makan malam, dan dengan fasilitas lengkap, screen, proyektor, sound, wifi, sound, mikrofon, semuanya lengkap kita sedia. Laser pointer sampai sedetail, itu sampai dengan spidol. Daya tampung berapa orang? Ya, untuk 2 meeting room itu ya bisa untuk masing-masing 30 orang. Masing-masing 30 orang. Dan 1 ballroom itu bisa maksimal untuk setup classroom Bu ya. Setup classroom itu setapan yang paling makan tempat menurut saya. Itu kita kemarin bisa muat 250 orang. Kalau untuk setapan teater, which is yang teater itu nggak pakai meja Bu ya, cuma kursi aja, bisa muat sampai 300 sampai 400. Kalau kursi aja. Kalau round table, pakai round table, kita beberapa kali bikin acara pakai sistem round table, kita bisa muat sekitar 150 sampai 170 orang untuk sistem round table.
Oke, Gitu. ini kita tadi sudah banyak berbicara tentang fasilitas yang ada. Ya. Tapi kita belum bahas kamarnya nih. Oke. Di Swisswell Court ada berapa kamar, kemudian tipenya seperti apa, dan harga tentunya. Gimana Pak? Baik. Kalau untuk kamar Bu ya, kamar itu total kita ada 136. 136 kamar. 136 kamar. Dari 136 kamar itu terbagi 4 tipe Bu. Satu tipe paling kecil itu deluxe. Deluxe, lalu di atasnya ada grand deluxe, dan lalu ada tipe eksekutif, dan tipe suite yang paling mahal. Baik, kalau untuk harga itu range di deluxe kita di sekitar 400 sampai 500, 550 lah, mungkin sekitar segitu. Karena harga kita dynamic price Bu ya. Jadi nggak fixed price gitu. Nggak fix. Lalu untuk range untuk grand deluxe itu sekitar 550 sampai 700 range di situ. Lalu untuk eksekutif itu di 700 sampai 900 Bu. Nah, untuk yang tipe paling atasnya suite itu tipe komplit Bu. Itu ada minibar, ada ruang tamu, ada sofa, ada kamar mandi yang besar gitu. Dan ada king size bed itu dengan harga 900 sampai 1.100.000 Bu. Dan ada pun perbedaan harga untuk yang tamu yang ambil kamar saja atau yang ambil kamar dengan breakfast bagi. Ada perbedaan. Ada perbedaannya tentunya ya. Ada lagi yang ingin disampaikan tentang Swisswell Court? Cukup. Kalau begitu kita minum dulu Pak, karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Silakan. Silakan. Terima kasih. Ini istilahnya hotelier ya? Hotelier. Hotelier. Yes. Hotelier. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia perhotelan Pak Okta? Saya pribadi Bu ya. Saya pribadi kalau dihitung-hitung dari beberapa brand hotel ya ada 14 tahun Bu. Ada 14 tahun lah. Ya, sebelum di Swisswell Lombok ini saya warga baru untuk Lombok Bu ya. Sebelumnya saya di Jakarta. Ya di sini saya dari Agustus tahun lalu. Agustus 2023 tahun lalu betul. Baru sekitar sebulan sebelum opening Bu kurang lebih. Ya, opening kita di September. Sebelumnya saya di Swisswell Inn Simatupang di Jakarta. 4 tahun di sana. Lalu sebelumnya saya ada di brand-brand lain, hotel-hotel merek sebelah gitu kan. Ada pernah gabung di grup Archipelago. Pernah ya Fave Hotel. Pernah gabung di grup Accor, Novotel, dan Mercure. Dan pernah di kapal pesiar Bu, selama 3 tahun. Lalu sebelumnya di Jakarta aja Bu, saya di Jakarta di bar, pernah di Hard Rock juga. Dari semua pengalaman ini kalau melihat peluang Swisswell Court ke depannya itu seperti apa? Dari pengalaman-pengalaman Bapak di hotel-hotel itu seperti apa nih peluang Swisswell Court di Lombok nih? Di Lombok. Iya, dari Agustus mungkin sampai sekarang pengamatannya itu seperti apa? Pengamatannya saya sih optimis Bu ya. Optimis. Harus ya. Harus. Optimis karena satu yang saya bilang tadi, kita satu-satunya hotel chain internasional yang ada di Lombok Tengah ya Bu ya. Yang agak jauh dari sirkuit Mandalika. Menurut saya kita menangnya adalah karena kita paling dekat dengan airport Bu. Hotel internasional yang punya standar yang dekat dengan airport, dan kita menyediakan free shuttle juga ke airport. Jadi untuk sebagai hotel yang paling dekat dengan airport, saya sangat support itu. Dan untuk menunjang yang lain kita bikin paket-paket tentunya. Yang tadi kita paketkan optimis bersainglah dengan hotel-hotel yang lain. Karena harga, dari segi harga juga kita bukan harga yang high end, tapi kita juga bukan harga yang low gitu juga. Terus Pak Okta. Baik Bu. Mungkin bisa diceritakan sebelum saya beralih ke Pak Sandy. Pengalaman menarik selama 14 tahun menjadi hotelier ya. Itu seperti apa tuh? Dan basicnya tuh apa sebenarnya? Memang basicnya sebagai orang perhotelan atau siapa tahu orang otomotif perhotelan bisa jadi kan? Bisa. Kalau saya sebenarnya berangkat di hotel itu Bu dari bartender Bu. Awalnya dulu saya di kafe-kafe di Jakarta sebagai bartender. Terus dari T-Box Cafe ke Hard Rock Cafe, lalu ke Outback Steakhouse di Singapura pun sebagai bartender. Baru setelah pulang dari Outback Steakhouse itu saya beralih ke hotel Bu. Sampai dari start di hotel saya dari 2004 atau 2005 saya lupa, sekitar tahun itu saya start untuk di hotel Bu. Sebelumnya saya di kafe-kafe di Jakarta.
Jadi saya masuk ke hotel itu sebagai bartender Bu pertamanya. Karena ya passion saya di dunia bar, hobi saya di dunia bar. Akhirnya saya masuk ke hotel pun sebagai bartender gitu Bu. Ya terus setelah berkarir sampai jadi manajer di bidang F&B ini, food and beverage ini Bu. Sampai sekarang di titik ini Bu. Gitu. Pengalaman menarik ya karena di bar itu Bu ya. Di bar itu ketemu tipe-tipe banyak orang Bu ya, orang macam-macam Bu. Ya, itu menarik menurut saya kan. Saya belajar psikologi di situ. Karena menghadapi tipe-tipe orang yang berbeda-beda. Karakter orang tuh beda-beda. Ya. Dan yang saya suka juga di dunia bar, saya juga belajar tentang sejarah, tentang kebudayaan. Di situ kan ada sejarah-sejarah minuman, kenapa dinamakan begini. Artinya Pak Okta ini menikmati sekali ya profesi yang sekarang. Ya, itu Bu. Nggak ada keinginan untuk beralih ke profesi lain gitu? Belum ada sementara. Cuma saya menjalani hobi-hobi yang lain aja Bu. Oh, apa hobinya Pak? Hobinya otomotif Bu. Hobinya otomotif. Oke lah. Kemudian kita beralih ke Pak Sandy. Pak Sandy selaku head chef. Gimana pengalamannya? Sudah berapa tahun berkecimpung di dunia masak-masak ya? Iya, betul. Ya, hampir sama juga dengan Pak Okta, kurang lebih 2008, berarti 15 tahun mungkin. Asli mana Pak Sandy? Asli saya Jawa Barat. Oh, bukan orang Lombok juga ya? Bukan. Di Lombok berapa lama? Hampir 6 bulan. Dari bulan Juli saya mulai. Mirip-mirip. Betul, saya dulu baru Pak Okta datang beda sebulan. Gitu. Gimana dengan kuliner Lombok? Kuliner Lombok ya pedas. Sama lah, sama hampir Nusantara, kita kan identiknya sama pedas gitu ya, rempah-rempah bumbu gitu. Kayak bumbu gitu. Taliwang gitu kan, sup bebalung, sate pusut, rembige gitu ya. Tapi Pak Sandy memang backgroundnya itu ini ya, senang memasak. Iya, senang. Sekolahnya dulu apa Pak Sandy? Saya di perhotelan bidang memasak juga awalnya. Udah ada basic dari awal ya? Ya awalnya masaknya di rumah, masak telur, masak Indomie awalnya. Kan di rumah basicnya awalnya. Ketertarikan ke dunia kuliner gitu kan. Akhirnya dulu awalnya masak air aja gosong saya gitu. Di situ akhirnya pengen belajar gitu. Masak air gosong. Iya. Makanan favorit sebagai head chef itu apa? Atau makanan yang paling susah di create? Kalau Nusantara Western nggak begitu ya, maksudnya. Nggak begitu susah? Iya. Ya karena profesinya nggak begitu susah lah. Yang susah mungkin yang makanan yang mungkin bilang orang fine dining gitu, makanan yang sesuai tapi harganya mahal gitu kan. Tapi itu marketnya kalangannya beda gitu kan gitu. Kalau masih Nusantara kan kita kayak dengan rempah-rempah nggak terlalu lah memadukan, mengolah masakan darah betul. Makanan favorit Pak Sandy sebagai bakso head chef? Saya. Bakso. Enggak, jadi kalau di hotel sendiri ya unggulannya untuk favorit makanan yang sekarang ini banyak orang cari ya ayam taliwang itu. Ayam taliwang. Tapi dari head chef sendiri ketika misalnya ada tamu yang ingin berwisata kuliner ke Swiss Berkot, apa nih rekomendasi menu mulai dari menu pembuka, utama, kemudian dessertnya tuh dan minumannya? Apa? Ya, tadi untuk makanan favoritnya tadi kita bisa sajikan ada ayam taliwang. Ayam taliwang. Kita juga punya supnya yang sering orang cari itu sup buntut, juga sup bebalung. Enak. Tuh, ada juga dessertnya es podeng ya. Es podeng. Es podeng. Es podeng. Iya, ada juga itu. Oh, ada es podeng juga. Cobalah sana Mbak, main-main. Harus nih kita coba. Nanti kita akan explore hotelnya dan explore menu yang ada di sana. Silakan. Oke, Pak Okta dan Pak Sandy, ini sebelum kita menutup, apa hal baru atau promo apa yang terbaru dari Swiss Belcourt yang Tribuners harus tahu? Baik, untuk promo terdekat kita yang akan kita bikin itu terdekat ada di Imlek. Oh ya, Imlek. Di Imlek itu kita buat promo dengan harga 100.000 per orang, makanan dari appetizer sampai dessert, ditambah stall live cooking itu barbecue Mongolian beef itu di tanggal 10 Februari dinner start dari jam 6 sampai jam 10 itu dengan harga 100.000 per orang. Oh, oke. Ya, all you can eat. Menunya Chinese paling dekat. Lalu
Lalu kita buat juga setelah itu ada paket Ramadan yang tadi udah kita sebutkan dengan tema pasar Ramadan. Ya, lalu juga kita sebelum memasuki Ramadan, kita juga akan buat paket happy hour. Happy hour untuk ini minuman sih, Bu. Oke, untuk minuman kita ada paket bir bucket itu dengan harga 110.000 untuk 3 botol. Yang mana kalau beli per botol itu satu bijinya 45 ribuan dan akan save kalau emang suka minum. Kita sediakan paket bir dan kita sediakan paket koktail. Paket koktail kita buy 2 get 1 free, tapi hanya untuk jam-jam tertentu. Di jam 3 sore sampai jam 7 malam itu buy 2 get 1 free untuk semua minuman. Baik. Udah, Bu. Ada lagi? Atau cukup, Pak, informasinya? Atau ada yang mau ditambahkan? Romantic dinner. Kita juga sediakan paket romantic dinner untuk per orang, per couple. Itu start dari harga 500.000, kita set up meja, kita set up tempat, kita abadikan momen tersebut sampai kita kasih cowoknya bunga itu untuk propose ke ceweknya. Dan dari kita sediakan menunya set menu, Bu ya. Ini bukan buffet. Kalau romantic dinner kita set, kita serve, ada waiternya. Dari appetizer sampai dessert dengan harga 500.000 per couple. Dan untuk reservasinya kemana? Reservasi, baik. Untuk reservasi di nomor 615 84 kali. 615 84 kali untuk reservasi semua tawaran di Swiss Belcourt ada di sini ya, teman-teman. Ya, atau di nomor WA. Atau di nomor WA reservasi kami di 0812 3777 5501. Nanti dicatat di sini ya. Dilihat di sini, teman-teman. Terima kasih Pak Okta dan Pak Sandy sudah hadir memberikan informasi tentang hotel terbaru di daerah Lombok Tengah, Swiss Belcourt Hotel. Hotel dengan konsep internasional, hotel internasional yang bisa Anda nikmati dengan harga yang sangat bersahabat. Jadi jangan ragu untuk menjadikan Swiss Belcourt Hotel sebagai pilihan ketika Anda berwisata ke Lombok Tengah. Oleh karena itu nanti kita akan berbincang lagi mengenai dengan hotel-hotel yang ada di Lombok. Mungkin nanti kita akan tour ke Swiss Belcourt Hotel. Tetap pantengin terus tribunlombok.com. Kalau gitu saya Lailatul Niam dan di sini ada Pak Okta, outlet manager, dan Pak Sandy ada chef head Swiss Belcourt Lombok. Pamit undur diri, sampai jumpa. Selamat sore, terima kasih.